Tuhan ditaburkan ada orang-orang jemaat yang datang diberi pengharapan baru Tuhan Yesus. Dan ada orang yang datang mulai diubahkan karakter dan pikirannya Tuhan Yesus. Mari Tuhan, kami serahkan Tuhan beracara buat kami. Urapi hamba Tuhan, jangan pernah lepaskan belas kasihan-Mu Tuhan tempat ini dengan setengah. Tapi bebaskan semua apa yang Tuhan mau buat tempat ini. Bicara sebebas mungkin Tuhan, kami mau yang Tuhan mau. Lakukan Tuhan Yesus, karena kami siap Tuhan. Biarkan firman yang taburkan itu yang keluar yang positif Tuhan. Firman yang keluar yang benar. Biarkan kekuatan Tuhan turun buat kami. Tetap mengurapi worship leader, singers, pemain musik Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk saudara, shalom. Mari kita buka Alkitab kita, Titus 2 ayat 11 sampai 14. Titus 2 ayat 11 sampai 14. Khotbah kebaktian 2, ibadah 2, saya beri tema khotbahnya adalah Discipleship Grace, itu dia. Murid kasih karunia. Amin. Khotbah kedua saya adalah Discipleship Grace, itu dia. Jadi saudara buka Titus 2 ayat 11 sampai 14. Kalau sudah dapat, mari sama-sama dengan saya baca. 1, 2, 3. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Dengan menantikan pengenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan pernyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Amin. Alkitab di sini dia bilang bahwa karena kasih karunia Allah menyelamatkan manusia, itu temanya. Saya mau kasih tahu, kasih karunia Allah menyelamatkan semua manusia. Ayat 11 dia bilang hidup di dalam kasih karunia adalah hidup di dalam didikan Tuhan. Amin. Hidup di dalam kasih karunia adalah hidup di dalam didikan Tuhan. Nah, saya mau kasih tahu buat saudara, saudara pagi hari ini ada dalam gereja ini, saudara datang itu karena kasih karunia. Nah, kita semua dipanggil untuk menjadi murid kasih karunia Tuhan. Artinya begini, saudara ada sebagaimana Tuhan ada pada pagi hari ini, itu karena kebaikan Tuhan. Amin. Itu dia. Nah, saya mau kasih tahu buat saudara, untuk apa Tuhan mendidik kita? Itu pertanyaan buat saudara. Untuk apa Tuhan mendidik kita? Saya mau kasih tahu buat saudara, supaya meninggalkan kefasikan. Itu dia. Meninggalkan kefasikan. Nah, apa kefasikan itu? Kefasikan artinya begini, saudara. Kefasikan artinya begini. Fasik tidaklah sama dengan kafir. Itu dia. Fasik tidaklah sama dengan kafir. Saya mau kasih tahu buat saudara. Orang kafir adalah orang yang tidak tahu kebenaran. Itu kafir. Orang kafir adalah orang yang tidak mengetahui kebenaran. Tetapi orang fasik adalah mereka yang sudah tahu kebenaran, tetapi tetap menolaknya. Artinya begini, saudara. Kita terus main dengan dosa, kita datang ke gereja jalan, tapi bikin dosa jalan. Ke gereja jalan, korupsi jalan. Ke gereja jalan, selingkuh jalan. Makanya dicari pendeta, pemain musik, singers, worship leader, jemaat yang hatinya bengkok untuk diluruskan. Loh, kok nggak amin? Kenapa Tuhan mau mendidik kita? Karena Tuhan mau supaya kita meninggalkan kefasikan. Amin? Itu artinya. Nah, saya mau kasih tahu buat saudara. Orang fasik adalah orang yang gagal menghidupkan firman Tuhan. Saya mau kasih tahu. Orang yang fasik adalah orang yang gagal menghidupkan firman Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Itu dia. Karena Alkitab bilang tadi, dia bilang begini. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Saudara dan saya ini diberikan kasih karunia sehingga saudara bisa hidup. Oh ya benar. 17 tahun lalu kalau saya nggak bertobat, saya seperti ya tikus got. Istilahnya bukan apa, kita kerjanya mabuk gitu dia. Iya, kerjanya mabuk, main judi, main perempuan. Itu dia. Oh ya, saya percaya kalau saya nggak bertobat, saya ada di got kali. Iya. Jujur, papa saya pendeta. Makanya waktu papa saya pukul saya, dia bilang gini, kenapa seperti pemain judi? Kenapa kamu main judi? Saya bilang gini, karena saya lihat kamu. Oh ya betul dong.
Habis itu saya gonta-ganti perempuan. Bapak saya pukul saya bilang begini, kamu jangan main perempuan dong. Karena saya lihat kamu. Oh iya dong. Saya tidak akan mungkin jadi bapak kalau saya nggak pernah jadi anak. Kok nggak amin ya? Itu dia. Saudara kayak tegang deh itu dia. Bukan saya yang tegang ya, saudara yang tegang, itu aja. Karena saudara cuma bisa terima berkat, khotbah berkat sama mujizat. Tinggalkan khotbah itu. Saya mau kasih tahu, benar, kita hobinya khotbahnya khotbah berkat. Makanya saya mau kasih tahu, berpikirlah proses, jangan hasil dong. Nggak amin, itu dia, itu dia. Nah beratnya itu dia. Nah, saya mau kasih tahu buat saudara, mari kita buka Alkitab. 1 Yohanes 2 ayat 17, biar saudara paham. Makanya saya mau kasih tahu, untuk apa Tuhan mendidik kita? Karena saya mau bilang buat saudara, kadangkala kita terlalu memaksakan kan? Kita kadangkala terlalu memaksakan keinginan kita, sehingga mementingkan diri kita, sehingga kita apa? Tidak mengikuti kehendak Tuhan. 1 Yohanes 2 ayat 17, mari kita buka Alkitab kita. Kalau saudara sudah dapat, mari saudara buka. Dan saudara baca dengan saya. Mari, 1, 2, 3. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Amin. Saya mau kasih tahu buat saudara, dan dunia sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Saya mau kasih tahu, orang pintar bisa salah, orang hebat bisa salah, orang kaya bisa salah. Kalau orang miskin banyak salah, itu aja, ya kan? Karena kadang-kadang selalu berpikirnya miskin terus mentalnya, itu ya. Tetapi saya mau kasih tahu, Tuhan tidak pernah salah. Alkitab bilang, lewat dan dunia ini sedang lenyap keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Artinya begini ayat ini, supaya kita hidup dapat penuh dengan hikmat. Makanya saya mau kasih tahu, hidup penuh dengan hikmat adalah hidup penuh dengan kebijaksanaan. Oh iya. Hikmat itu beda sama bohong, Pak. Saya adalah produk bapak saya yang mengajarkan saya. Dulu dari kecil pernah bilang begini. Kalau ada yang tagih utang, kalau cari papamu dan mamamu, bilang nggak ada. Nah, saya ke depan, buka pintu pagar. Om, dulu saya bilang begini, Om, kata papa saya, kalau ada yang cari, bilang nggak ada. Jadi papa saya nggak ada, Om, gitu aja. Padahal papa saya di dalam. Nah, itu produk kita, toh. Nggak ada gitu ya. Sepertinya wajah-wajahnya mengaku deh. Gitu ya. Nah itu dia. Mas saya ulang. Makanya ayat ini bilang begini. Supaya kita hidup penuh dengan hikmat. Ayat itu bilang begini. Dan dunia sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Hikmat penting, Pak. Artinya begini. Manusia harus membedakan mana masalah dan dosa. Iya dong. Masalah dan dosa. Artinya begini, saya ulang. Saya pernah khotbah di sini, pernah ngomong kan begini. Kalau saya, Ricky Semen, sudah punya istri. Kalau saya tidur dengan istri orang lain, itu dosa atau masalah, Bapak Ibu? Hah? Dosa dong. Kok masalah? Saya, enggak dong. Dosa enggak masalah. Dosa-dosa, Pak. Masalah-masalah. Kalau saya sudah punya istri, saya jalan sama istri orang lain, itu masalah. Kalau ada yang lihat, bermasalah. Betul. Paham? Tapi kalau saya sudah punya istri, saya tidur dengan istri orang lain, itu dosa bukan masalah. Saya ketemu satu bapak, bisnismen, dia bilang gini, Pak Riki, masalahnya ini, saya sekarang lagi tidur sama sekretaris saya. Saya bilang itu bukan masalah, itu dosa, Dodol. Saya bilang begitu. Dosa. Jadi makanya saya mau kasih tahu, Dodol, saya bilang begitu. Ini dosa, bukan masalah. Bedakan masalah dan dosa dong. Pak, kalau pakai kartu kredit banyak dosa atau masalah. Kalau kamu lari, kamu dosa. Tapi kalau kamu tidak bayar, kamu masalah. Kan permasalahannya bukan karena boleh pakai kartu kredit atau tidak, toh. Tetapi bayar. Halo. Hikmat yang dimainkan, artinya begini. Saya produk yang dari kecil begitu, saudara. Yang bapak saya bilang begini. Kalau ada yang cari papi, bilang nggak ada. Itu aja ya, bilang nggak ada. Saya ke depan buka pagar. Ada papanya? Kata papa saya, Om, kalau ada yang cari nggak ada. Nah itu dia, itu kan karena itu produk bohong. Padahal kalau diajarkan dari kecil berhikmat, itu lebih penting. Hikmat yang dari manusia itu bisa gagal, tapi hikmat dari Tuhan tidak pernah akan gagal. Amin. Makanya saya mau kasih tahu buat saudara, hidup penuh dengan hikmat adalah hidup penuh dengan kebijaksanaan. Amin.
Nah itu dia. Makanya saya mau kasih tahu buat saudara. Mari lihat dulu supaya saudara lihat. Mari Yakobus 3 ayat 17 biar saudara lihat pelan-pelan. Saya mau kasih tahu buat saudara. Orang bisa saja pintar tadi saya bilang kan. Namun tidak punya hikmat. Hikmat dapat memberikan kita cara hidup yang benar. Kalau orang punya hikmat, saya mau kasih tahu. Saya ulang. Hikmat dapat memberikan kita cara hidup yang benar. Oh iya. Berhikmat itu dia. Saya mau kasih tahu. Nah, Yakobus 3 ayat 17, Alkitab bilang, tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni. Tuh lihat. Hikmat yang dari Tuhan itu murni. Selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik. Tidak memihak, tidak munafik. Amin. Tanya sama pedagang atau pengusaha. Semua pedagang dan pengusaha ingin dapat untung dan punya untung. Tanya. Saya mau kasih tahu, tidak ada orang satupun di muka bumi ini kalau dia berdagang atau bisnis dia bilang begini, oh saya nggak butuh keuntungan, semua butuh keuntungan. Saudara datang ke gereja juga cari untung toh? Oh iya kita cari untung, untungnya begini, kalau saya datang ke gereja pasti saya disembuhkan, waktu saya datang ke gereja pasti saya diberkati. Enggak, saudara datang ke gereja titik karena Tuhan baik. Makanya hidup jangan cuma cari keuntungan dalam Tuhan dong. Hidup itu harus memberi keuntungan kepada Tuhan. Hidup itu harus memberi keuntungan kepada perusahaan saudara bekerja. Hidup itu harus menguntungkan orang lain. Saudara mau tahu? Kita hidup bukan hanya untuk jadi kaya saja. Kita hidup itu bukan untuk jadi miskin. Tapi kita hidup untuk jadi berkat buat orang lain. Terlalu cepat. Ulang. Saya lahir terburu-buru sih. Jadi ngomong agak cepat-cepat. Jujur saudara, jadi waktu ibu saya hamil, nah itu saya di dalam, nah saya lahir terburu-buru di bis. Dulu masih zaman bus lama tuh namanya Marantama, iya toh. Nah ibu saya naik Marantama dalam keadaan hamil. Nah udah gak kuat bergejolak di dalam gitu aja, itu udah bergejolak di dalam. Dan turunlah ibu saya buru-buru, di sebelah kanannya ada rumah sakit namanya Melania, itu dekat Cempaka Putih itu dia toh. Jadi waktu ibu saya masuk langsunglah keluar saya zup. Nah itu dia itu. Jadi saya generasi Matrix gitu ya, keluar dong gitu. Oh ya. Ya, generasi Matrix. Tadi saya bilang sama Pak Marco, generasi sekarang, anak-anak sekarang adalah generasi semua serba touchscreen. Oh iya, udah nggak zaman generasi pencet-pencet. Semua nggak touchscreen. Sadar, udah touchscreen semua, ya toh? Iya, BlackBerry akan lewat, Android akan menang, gitu ya. Tapi Android juga nggak bisa lawan namanya Apple, gitu ya. Nah, saya pendeta gadget mania, suka gadget itu, gitu. Suka gadget banget. Saya tidak terpengaruh dengan gadget, tapi siapa mau kasih gadget saya mau, itu, ya. Saya beli iPad bukan karena saya mau pamer, enggak, kebutuhan, itu dia. Makanya begini, membeli itu bukan kemauan dong. Kebutuhan sama keperluan itu mesti dibedakan, gitu. Bukan begitu Bapak Marco, gitu kan. Saya mau kasih tahu kalau sudah mau beli komputer mau Pak Marco gitu aja. Gitu aja. Nah, dia akan bagi fee dengan saya, gitu kan. Nah, kembali lagi. Hikmat dari atas adalah murni. Makanya saya mau kasih tahu orang harus pintar berhikmat. Amin. Makanya dia bilang begini di sini. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni. Selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh dengan belas kasihan. Dan buah-buah yang baik. Tidak memihak, tidak munafik. Makanya begini saya mau kasih tahu. Dicari sekarang anak Tuhan yang gak munafik. Datang ke gereja bukan karena berkatnya Tuhan dong. Nah itu dia. Kita kadang-kadang saudara lihat. Kalau beli komputer dapat pensil. Ya toh? Itu dia. Kita suka bonusnya. Itu dia. Saya mau tahu. Saudara mau tahu kasih karunia apa? Kasih karunia itu bonus. Bonus. Oh iya, makanya saya mau kasih tahu, jangan kejar bonusnya dong, cari sumbernya. Kita suka bonus, makanya saya mau kasih tahu, berpikirlah jangan instan, jadi anak Tuhan yang instan, tapi jadilah intan-intan. Amin. Iya, hari-hari ini murni saya percaya kok. Kalau kita bisnis transparan, kita pelayanan transparan, kita punya keluarga transparan dengan Tuhan, terbuka dengan Tuhan, Tuhan akan berkati kita. Karena kenapa? Saya mau kasih tahu, bebaskan kemunafikan kita. Yang bohong-bohong bertobat, yang bisnisnya masing belok-belok bertobat, itu dia. Yang pelayanan cuma topeng bertobat.
Ada satu ibu ketemu saya bilang ini, Pak, nggak apa-apa ya, bohong kecil, bohong besar, bohong tipis dan bohong tebal. Bu, tebal dan tipis, waktu zaman saya SD itu buku tipis tebal. Kalau dosa, tidak ada tipis dan tebal, dosa. Amin. Oh iya dong, saya mau kasih tahu. Iya, coba saudara, kita kadang-kadang ke gereja jalan, tapi ngibul jalan. Iya. Saya mau kasih tahu saudara, kalau saudara bekerja, cuma mau cari uang, cuma buat gaji, sama bedanya, nggak ada bedanya sama orang kafir. Orang kafir juga mau kaya. Tapi kita beda dong. Oh iya. Bertobat. Kalau ke gereja cuma bikin panas bangku gereja, terus cuma belum ke gereja cuma hari ini bertobat. Enggak, saya mau kasih tahu buat saudara, hari ini kita jadi muridnya kasih karunia Tuhan. Makanya tema khotbah saya adalah discipleship grace. Murid kasih karunia. Amin. Oh iya, saya mau kasih tahu. Masih ingat nggak saudara? Sewaktu Salomo ditawarkan Tuhan meminta, apa yang dia minta? Masih ingat kan saudara? Dia minta hikmat dan Tuhan kasih kepadanya. Iya toh? Lihat Alkitab, dia bilang, bukan hanya hikmat yang Tuhan berikan, tapi ada bonus lainnya yang Tuhan berikan, yaitu kekayaan materi. Oh ya, saya mau kasih tahu buat saudara, makanya begini, yang munafik, buang hari ini. Yang suami-suami yang bohong, buang, itu dia. Istri-istri yang cerewet, bertobat hari ini. Enggak, amin ya. Iya. Tadi kan saya udah bilang, ada satu ibu begini, Pak, nggak salah datang ibadah pertama, Pak. Ibadah kedua, salah lagi. Ya lebih lagi. Lebih matang dan tajam. Setajam silet, itu aja. Oh iya, enggak. Saya mau kasih tahu buat saudara. Buang semua terima firman Tuhan yang nggak esensi. Buang semua itu dia. Kita perlu ini, saudara. Kita perlu hikmatnya Tuhan. Amin. Mari kita buka Alkitab. Amsal 1 ayat 7. Saudara lihat di sini. Kita perlu hikmat dari Tuhan. Karena saya percaya takut akan Tuhan adalah awal dari segala hikmat. Katakan amin. Amin. Mari Amsal 1 ayat 7. Bisa Amsal 1 ayat 7? Mari kita baca sama-sama. Yang sudah dapat sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Kunci yang pertama adalah takut akan Tuhan adalah pengetahuan. Takut dulu akan Tuhan. Oh iya, saya mau kasih tahu. Tadi pagi saya bagi tentang covenant. Orang kalau mengikat perjanjian dengan Tuhan, dia takut. Artinya begini, kalau saya janji. Saya bilang begini sama istri saya janji nggak akan menyakiti kamu. Saya nggak janji tidak akan selingkuh dengan orang lain. Nah itu janji. Satu saat ternyata janjinya palsu. Tetapi kalau saya mengikat perjanjian dengan Tuhan, saya bukan mengikat dengan perjanjian dengan istri saya. Saya mengikat perjanjian dengan Tuhan karena saya takut Tuhan. Nah kuncinya satu, saya mau kasih tahu. Orang yang takut akan Tuhan, selalu dia tidak lalai dengan masalah. Kok nggak amin ya? Repot juga ya. Susah itu dia. Alkitab sudah bilang, takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Permulaan pengetahuan. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Oh ya, saya mau kasih tahu buat saudara. Orang yang selalu menghina didikan Tuhan, selalu terjerumus dengan masalah dosa terus. Ya, udah pasti. Saya juga dulu begitu, saudara. Waktu saya bisnis, saudara. Saya bilang sama Tuhan gini, Tuhan, kalau bisnis saya deal, saya akan beri perpuluhan 30%. Ternyata bisnis saya berhasil. 30% nggak datang, 10% juga nggak datang. Ya. Saya orang yang dihancurin gitu, saudara. Dipoles dulu. Makanya saya suka ketawa tuh kata promosi. Promosi dulu mesti diinjak dulu begitu. Saudara mau lihat iblis. Kalau mau lihat iblis, bagaimana iblis dihajar oleh Tuhan, saudara harus pegang tomat. Pegang tomat, remes, lempar ke bawah. Injak. Tuh kayak begitu tuh iblis digoncang. Nah begitu. Jadi dimejretin ke tomat begitu. Nah saya mau kasih tahu buat saudara. Nah, saya tuh digituin dulu tuh. Dianiaya dulu, dipoles dulu, baru dipromosiin. Nah itu dia. Harus begitu. Itu arti promosi. Makanya kalau jadi Kristen belum dianiaya, itu bukan Kristen. Aniaya bukan rumah kita dibakar, bukan kita dibacok orang, bukan. Dianiaya begini, kita udah buat yang benar, tapi diomongin orang lain di belakang. Kita udah benar, pasti dibeset dari belakang, dijelekin dari belakang. Itu aniaya. Tapi itu dia membuat kita naik ke levelnya Tuhan. Mau jadi murid kasih karunia Tuhan, harus ikuti proses dong. Amin.
Alkitab sudah bilang di sini, kita perlu hikmat dari Tuhan. Makanya dia bilang, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Saya bertobat gara-gara pendeta yang sering layanin saya datang ke rumah saya ludahin. Bapak saya pendeta. Ya 17 tahun lalu ada nama pendeta namanya David Keo. Orang Timur. Saya pulang mabok, saudara. Saya dulu orang pelayanan. Jadi waktu dia melayani saya bilang begini, bos, Tuhan mau pakai kamu. Saya baru pulang main judi dan mabok 17 tahun lalu. Saya ludahi dia. Saya bilang, jangan. Nah ini Farisi begitu toh. Udah jangan khotbahin saya. Saya juga pernah pelayanan kok. Sudah. Kedua kali dia layani saya lagi. Saya angkat lehernya begini bajunya. Tolong jangan layani saya. Udah. Nah ini orang yang tidak mau didikan Tuhan. Ketiga kali dia bilang gini, kau boleh pukul saya. Tapi satu saat, kamu udah putar kemanapun, kamu akan dipanggil Tuhan, jadi hamba Tuhan. Saya bilang, terserah mulutmu lah. Saya bilang gitu. Dia bilang gini, saya punya etiket baik. Saya percaya. Saudara tahu nggak malunya minta ampun? Waktu Natal gereja papa saya tahun lalu, dia datang saudara duduk belakang. Jadi waktu saya khotbah, dia cuma begini. My goodness, saya bilang, mati ini yang saya ludahi. Saya khotbah arah kanan terus begini tuh. Tapi Roh Kudus suruh saya ke kiri terus. Saya nggak bisa bergerak, saudara. Jadi saya takut lihat dia. Dia cuma duduk begini, Saya bilang gini, Tuhan Yesus, saya malu banget, muka mau taruh di mana gitu ya tuh. Saya udah ludahin dia, udah sampai reak keluar ke mukanya itu dia tuh. Sampai semuanya mau ludah apa lagi, ludah dari Irak, Pakistan udah masuk ke dalam dia tuh. Bayangkan saudara, itu dia enggak ada. Dia bilang begini, hey. Pas selesai saya turun dari mimbar, dia peluk saya nangis loh saudara. Sampai jemaat-jemaat yang salamin saya begini, Pak Riki, ada apa kepahitan ya? Saya bilang, Tuhan Yesus, dia nggak tahu kita dulu dari orang. Dia peluk saya cuma bilang begini, benar nggak? Tuhan itu kalau pilih orang nggak setengah-setengah. Ditaruh pada Tuhan yang tepat. Ditaruh pada waktu yang tepat. Pada tempat yang tepat. Semuanya tepat. Saya masuk kamar mandi, saya nangis, saya bilang begini, Tuhan Yesus, aduh Tuhan, malunya minta ampun Tuhan. Ya dia datang lagi ke belakang, mau kencing juga. Dia colek begini, Tuhan baik ya, Tuhan Yesus, kenapa gue pergi dia ada juga, saya bilang begitu. Oke, sebelum kasih tahu, mau pergi kemanapun Tuhan cari loh. Amin. Jangan lari dari Tuhan makanya. Jemaat GBI WTS Mangga 2, jangan pernah buang Tuhan. Jangan cari gereja lain, udah di sini aja. Bilang main sebelah, jangan cari yang lain gitu. Coba bilang, coba. Coba bilang colek gitu aja. Gitu. Iya. Iya, saya mau kasih tahu sama saudara pergi gereja besar nggak diakui loh kalau kebanyakan orang. Iya, pendetanya juga malas salamannya. Saya kalau khotbah bahkan sampai 5 kali suruh salaman depan pintu, saya paling malas tuh. Bayangkan dari pagi sampai malam. Halo Mbak. Sampai masuk kamar mandi, saya kamar mandi sampai begini loh. Sampai yang pemain musik bilang gini, kok Riki sampai begini terus ya, bayangkan lu mau main 2000 begini orang, begini terus ya tuh. Hikmat mainkan. Amin. Hikmat. Makanya jangan ajar beda bohong dengan hikmat. Makanya ada orang bilang begini, oh ini banyak orang dagang nih. Ini barang dari Amerika nih, padahal dari Cina, ya toh, gitu aja toh. Iya. Saya mau kasih tahu, orang yang berhikmat dalam Tuhan pasti dikasih jalan keluar. Amin. Poin yang kedua, mari kita baca Alkitab kita. Makanya tadi saya bilang, untuk apa Tuhan mendidik kita? Supaya kita meninggalkan kefasikan, itu dia. Yang kedua, Amsal 9 ayat 10. Saya percaya kekayaan dan harta benda adalah bonus. Katakan amin, saudara. Makanya kita sering kali sih berdoa meminta bonus kepada Tuhan. Ya. Makanya saya mau kasih tahu, jangan minta bonus kepada Tuhan. Kita berdoa selalu minta bonus. Amsal 9 ayat 10. Poin yang kedua, mari kita baca. 1, 2, 3. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Pengertian itu lebih penting dari segalanya. Makanya saya mau kasih tahu. Dia bilang ini, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian.
Jadi saya mau kasih tahu, takut akan Tuhan itu adalah pengertian. Makanya begini, kita tidak akan bisa mengerti. Tuhan terlalu besar untuk melakukan sesuatu. Kita tidak bisa bikin sesuatu yang besar, hanya Tuhan bisa bikin lakukan sesuatu yang besar. Tuhan tidak bisa dijangkau, dia terlalu besar. Tapi lewat firman-Nya kita bisa menjangkau Tuhan. Itu kuncinya. Makanya saya mau kasih tahu, saudara, fasik tidaklah sama dengan kafir. Tadi saya bilang bahwa orang kafir adalah orang yang tidak mengetahui kebenaran, toh. Tapi orang fasik adalah orang yang tahu kebenaran tapi tidak mau melakukannya. Saya mau kasih tahu, saudara Kristen dari kecil, saudara Kristen dan masuk gereja. Tapi sama, saya mau kasih tahu, setiap kita keluar dari gereja beda dong. Oh iya. Ya. Tante saya gerejanya di GBBHS. Iya. Itu lihat saya memang dari kecil nakal gitu ya. Saya nggak tahu dia berjemaat di situ. Ini 4 keluarga, dia masuk. Nah, salaman-salaman. Waktu salaman tante saya bilang begini sama saya. My God, terus kalau mau lihat tuh 20 tahun lalu. Ya. Salaman lagi pakai lama ya kan. Kalau saya lihat kamu Regi, ya ampun nakal yang gak ketolongan lah. Nah kita kan lagi salamin jemaat gitu. Saya dikerasi lagi suaranya ya tuh. Dia bilang begini, nggak sangka ya bandit penjahat bisa jadi pendeta. Bener-bener. Bener. Kau dulu setan sekali. Bayangkan pakai kata lagi, kau setan sekali loh begitu. Saya bilang begini, my God, saya nggak bisa cari kebenaran dong, nggak bisa pembenaran, ya toh. Kita habis khotbah, kita mau cari pembenaran lah, ya toh. Saya salama, ya, saya berhikmat terus gitu. Om saya masuk, nggak sangka penjudi jadi pendeta, ya bilang. Saya bilang dosa apa lagi yang kau mau sebut ini? Saya bilang begitu, ya toh. Tapi memang benar sih, real, buat kita real. Makanya saya mau kasih tahu, kalau tidak relevan dosa loh. Kita mesti relevan dengan Tuhan. Amin. Iya, kita kadang-kadang orang Kristen ketakutan diomongin dosa kita, disikat, diomongin dari belakang. Hei, saya mau kasih tahu buat saudara. Orang boleh cerita apapun, tapi tidak bisa bunuh sukacita saudara. Terserah dia. Saya juga nggak pusing dengan orang lain. Saya nggak pusing. Saya pusing kalau orang lain nggak saya tolong. Itu aja. Saya pusing tuh. Pusing banget. Oh ya, ada satu ibu, dia bilang begini, Pak. Ini 3 anak saya belum bayaran sekolah, Pak. Saya pusing. Jangan kan dia dengar saya aja, yuk pusing membantunya. Iya, karena bayarnya mahal banget. Bayangin dia 3 sekolah, harus bayar 18 juta, nggak pusing. Makanya kalau orang kaya, 0 hilang 1 nominalnya di belakang, itu pasti pusing. Tapi kalau orang susah, 0-nya hilang 1, 2 nggak pusing, emang udah susah. Lebih tajam batin 2. Lebih sakit lah. Saya pernah waktu JCC, orang bilang begini. Dia bilang ke sebelahnya, lu sakit denger dia. Saya bilang buat dia, sakit kalau pulang. Saya mau kasih tahu, firman tidak pernah menyakitkan. Iya. Kalau saudara tahu firman, saudara tidak buat, saudara orang fasik. Makanya saya mau kasih tahu buat yang bekerja. Bekerja bukan untuk gaji dan uang dong. Bekerja untuk memuliakan Tuhan, bekerja untuk melepaskan potensi, bekerja untuk mencari nafkah. Jangan untuk gaji dan uang dong. Iya, salah itu. Makanya bekerja itu bukan kutuk. Bekerja itu berkat. Amin. Iya. Oh iya, bekerja itu berkat. Makanya saya mau kasih tahu. Maaf ya saudara, ini mungkin sakit saudara. Bukan karena ada Bapak Gembala dan tidak. Saya mau kasih tahu. Tuhan lebih banyak datang di mana kita beraktivitas. Ya iya dong. Saya mau tanya, Tuhan datang di tempat ini cuma 4 jam loh. 2 kali ibadah. Nah, Tuhan lebih banyak datang Senin sampai Jumat tempat kerjaan saudara. Memang iblis lebih banyak di mana? Lebih banyak di gereja. Gak tahu, saudara mau sakit hati nggak apa-apa. Oh iya, karena kenapa? Iblis banyak di gereja. Karena kenapa? Kita harus tengking setan kan? Kalau ada setan-setan yang masuk, penyusup kita harus tengking keluar. Iya tuh, iya betul dong. Saya mau kasih tahu, jangan bilang. Makanya orang suka bilang begini, jangan bedakan sekuler dengan rohani. Itu beda-beda tipis. Iya. Ya, di sekuler juga ada Tuhan. Di rohani ada Tuhan. Kuncinya kan satu, bagaimana kita beraktivitas, kita berhikmat. Itu dia. Hikmat itu penting. Tadi kan saya bilang buat saudara, saya mau kasih tahu. Orang fasik adalah orang yang gagal menghidupkan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Makanya saya mau kasih tahu, Anda ada di posisi yang mana? Saya percaya jemaat tempat ini bukan orang fasik, bukan orang kafir. Tapi anak Tuhan sejati. Amin.
Itu dia. Cinta Tuhan, makin mengasihi Tuhan, itu aja. Karena Alkitab bilang tadi, pengertian penting. Poin yang ketiga, saya mau kasih tahu buat saudara. Amsal 15 ayat 33. Ini dia saudara. Tadi saya bilang Amsal 1 ayat 7, poin yang pertama adalah hikmat dan didikan. Yang kedua, permulaan hikmat adalah takut Tuhan dan mengenal. Mengenal, saudara harus mengenal yang maha kudus sehingga ada pengertian. Itu Alkitab bilang. Amsal 15 ayat 3. Kalau sudah dapat, lebih bagus lagi walaupun ada di screen, mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Takut akan Tuhan adalah didikan yang mendatangkan hikmat dan kerendahan hati mendahului kehormatan. Pertama takut akan Tuhan, ternyata kehormatan belakangan. Nah, saya mau kasih tahu, kehidupan kita hanya ada bagaimana kita penuh dengan kerendahan hati. Karena waktu kita takut Tuhan, kita rendah hati, sehingga kita dapat yang namanya honor, itu dia. Kehormatan, itu dia. Makanya Tuhan ajar kita untuk honor kepada Tuhan. Kalau kita honor, kita menghormati Tuhan, pasti Tuhan akan menghormati kita, sehingga kita bisa dibuka jalan dan diberkati. Amin. Itu kuncinya. Dia bilang, makanya saya mau kasih tahu, kekayaan dan harta benda adalah bonus. Ya, adalah bonus. Namun seringkali kita berdoanya meminta bonusnya. Kita suka minta bonus. Makanya lihat deh, kalau beli komputer, kita suka bonusnya. Dapat pulpen, dapat pensil. Kita suka bonusnya. Makanya tidak pernah ada beli pensil dapat mobil. Tidak ada. Tanya Pak Gembala tuh. Gitu. Ya. Saya, saudara, orang suka takut-takuti. Gitu. Jangan masuk di dalam dunia bisnis. Karena bisa terjebak dan terjerumus oleh dosa. Saya bilang tidak. Saya aja sekarang lagi bisnis. Bisnisnya bingung deh saudara. Saya lagi bisnis. Bisnis saya, nah itu saudara jangan tangkap dulu baik-baik. Orang suka tanya saya, you full time ya? Enggak, full heart. Ya full time besok berubah-berubah. Kalau full heart udah, kasih segenap hati. Saya dari kecil pernah, dari SD kelas 6, saya pernah punya impian dan mimpi yang besar. Saya pernah bilang sama Tuhan, saya mau yang rumah saya di belakang ada rumput, lalu saya ada peternakan. Nah, saya sekarang lagi breeding anjing golden. Nah, itu dia. Saya breeding anjing golden, bayangkan pacaknya mahal banget itu dengan champion. Nah, saya ngomong di bangsa-bangsa, saya sedang kirim orang, sudah kirim orang. 2 ke Thailand Selatan, daerah muslim paling terbesar, dan 2 ke Kamboja. Nah, 2 besok akan berangkat ke Turki. Dan bulan Agustus 2 berangkat lagi ke Pakistan. Semua sarjana sekuler. Semua. Saya nggak mau kirim pendeta ke situ. Kalau nggak kerjanya cuma doa aja. Ya. Mesti dikirim yang ahli-ahli. Betul dong. Ya kan? Sampai sana ada mesti dikirim. Dikirim tuh yang jago komputer. Itu dia. Yang bisa bahasa Inggris, dia bisa ngajar. Kalau dikirim ke pendeta, udah. Buka sekolah kitab dia. Gitu kan. Ya. Makanya sekolah pendeta tidak pernah menghasilkan murid. Selalu menghasilkan mahasiswa. Ya. Apa yang terjadi saudara? Saya breeding anjing nih saudara. Mimpi saya terjadi. Nah, saya sekarang breeding anjing golden saudara. Wah, pajaknya mahal begini-begini. Nah, puji Tuhan saudara. Itu dananya semua saya larikan ke misi. Nah, puji Tuhan kemarin 1 anjing laku. Saya bisa bayar anak kuliah di UI. Anaknya pintar banget di UI. Waduh, saya bayar. Karena dia tinggal 1 semester habis. Saya bayar saudara. Terus saya bayar buat berapa anak sekolah begini-begini. Saya bilang begitu. Oh ya, breeding anjing. Makanya waktu itu, saudara, waktu saya breeding, anjing saya 2. Itu betinanya waktu saya pacak, dia nggak hamil. Wah, saya bilang gini, saya doain selalu saya masuk kandangnya di kamar saya tuh belakangnya ada kandang. Saya bilang gini, namanya yang satu Hani, yang satu yang namanya Cherry. Saya doakan perutnya, Cherry, Hani, hamil dong. Bukan apa-apa nih, biaya udah membengkak nih Cherry, Hani. Mungkin Cherry bilang ngomong gini. Cherry bisa ngomong kali, kalau dia bisa ngomong gini, sorry Rick. Yang hamil saya bukan kamu gitu aja bisa gitu. Jadi bayangkan saudara pacak tuh bayar mahal-mahal. Saya menganggap itu waktu itu posisi memang iblis lagi ganggu otak saya kali, mungkin gini sial kali di bisnis. Ternyata Tuhan kasih hikmat saya bulan begini. Tunggu. Berani berkata cukup. Orang hebat adalah orang yang berani berkata cukup. Saya cuma bilang cukup Tuhan. Terima kasih. 1 tahun kemudian saya pacak lagi, hamil. Saya kawinin sama anjing yang champion, hamil. Dan ini yang champion, hamil.
Itu tuh nggak orang datang ke tempat saya beli anjing, itu kita sama-sama jual anjing injil gitu aja itu. Makanya kita juga gembala, saya juga gembala golden itu aja itu. Wah, dia anaknya gendut-gendut gitu. Ini golden saya bukan kelas pet shop gitu, saudara. Bukan pet shop gitu aja, pet shop asal-asal kali itu. Gitu. Jadi kita jual anjing gitu aja, terus saya doain dia, saya bilang gini, ya Tuhan terima kasih Tuhan gitu ya. Nah saya suka show, jadi saya suka ikut pameran anjing-anjing gitu. Pernah saya ikut pameran anjing, jadi ada pelatihnya begitu. Ada jemaat yang pernah dengar khotbah saya langsung bilang begini, Pak, sekarang jadi gembala beda Pak. Gembala GBI Golden gitu ya kan, GBI Golden ada, bukan itu, namanya Petrus bukan saya gitu itu dia itu GBI Golden, kalau saya anjing Golden gitu ya. Ternyata kenapa saudara saya sambil bilang begitu, oh ibu ini pernah dengar khotbah saya juga bisa menginjil gara-gara dia. Ternyata kenapa saudara, sama-sama dia duduk, saya dikasih hikmat gitu ya, ngobrol. Dia bilang gini, Pak, saya juga lagi nyari anjing golden. Wah, puji Tuhan. Tuhan taruh pada posisi yang tepat loh waktunya. Iya, benar-benar tepat. Dia beli, hanya saya bayar satu anak UI. Kuliah di Universitas Indonesia. Mungkin dia kalau lulus jadi menteri kesehatan gitu aja tuh. Dia bagian begitu. Saya sampai bilang begini, saya bilang buat anak itu, dengar baik-baik ini. Lihat nih, gara-gara gendut ini yang bocor begini nih, katanya gendut. Saya bilang panggilnya bocor gitu ya, gendut ini. Ini uang kuliahmu bisa bayar. Itu namanya kasih karunia toh. Kemampuan yang kita nggak bisa, Tuhan beri kemampuan. Istri saya pernah bilang, kamu jangan bisnis lagi, nanti berutang. Ya saya dulu juga main bisnis saudara. Iya berutang. Makanya saya mau kasih tahu, semakin bisnis semakin berhasil, utangnya juga semakin banyak. Ya susah sih orang accounting sih kita ya, masih accountingnya masih nyangkut itu ya itu. Iya kadang-kadang. Makanya saya mau kasih tahu, dengan Tuhan jangan cari untung. Amin. Tapi beri keuntungan buat Tuhan. Amin. Kita suka cari untung dalam Tuhan. Kira-kira kalau masuk gereja ada untungnya enggak ya? Iya. Kira-kira kalau pulang gereja ada untungnya? Enggak. Saya mau kasih tahu. Masuk dan pulang kamu sudah beruntung. Oh iya dong. Karena kasih karunia. Amin. Makanya saya mau kasih tahu buat saudara. Buang kefasikan. Jangan main-main di situ. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh dengan pengharapan. Amin. Saudara mau? Saya mau kasih tahu buat saudara, jangan pernah takut gagal. Karena apa yang saudara bikin sesuatu yang gagal itu membuat saudara tahu, saudara punya kekurangan. Oh ya. Pendoa saya bukan orang Indonesia, pendoa saya banyakkan misioneri Hong Kong. Yang kemarin kita pasang di Facebook itu saudara, anjing saya beranak, dia bilang, haleluya. Bayangkan anjing lahir aja haleluya, bayangkan itu. Mereka berdoa, karena kenapa? Lewat saya bisnis itu, misioneri bangga. Karena kenapa? Wow, Ricky akan kirim lagi orang-orang. Makanya saya mau bilang, gereja ini harus banyak utus orang. Makanya susah Teting bilang, gereja Indonesia paling takut utus orang. Saya utus orang-orang saya yang papan depan loh. Sehingga saya bisa muridkan orang lain lagi. Makanya di sini ada mendaftar sama Pak Gembala yang mau jadi misioneri. Orang takut jadi misioneri karena kenapa? Takut ditembak duluan, takut mati. Enggak. Lebih baik mati di ladang misi daripada mati diare atau stroke di Jakarta. Kirim ladang misi. Saya percaya dari gereja ini akan muncul 2, 3, 4, 5 orang untuk dikirim ladang misi. Oh iya dong. Makanya lihat deh. Lagu-lagu worship leader yang lama itu. Lagunya nggak berubah-berubah ya. Itu dia. Ku mau di sini. Tuh sampai Tuhan datang ku mau di sini. Nggak mau kemana-mana. Di sini terus ku mau di sini. Nggak pernah pindah-pindah. Sampai gereja Tuhan datang. Ku mau di sini. Nggak mau kemana-mana. Di sini terus sampai mati. Gitu. Ku mau di sini. Utus orang. Iya. Ada yang mau mendaftar jadi misioneri? Pembunuh iman yang pertama adalah kenyamanan. Catat baik-baik. Pembunuh iman yang pertama adalah kenyamanan. Karena kalau sudah nyaman, kita tidak pakai iman. Amin. Ya. Orang boleh keluar bilang gini, mari keluar dari comfort zone. Saya mau kasih tahu. Tak usah keluar-keluar dulu lah. Pembunuh iman pertama adalah kenyamanan. Orang kalau sudah tidak pakai iman, saya mau kasih tahu, mau jadi apa lagi? Makanya kalau orang udah nyaman, pasti tidak pakai iman.
Karena semua udah ada. Iya. Kalau saudara udah makin ada, makin kaya, saudara tetap harus pakai iman. Oh ya, saya mau kasih tahu. Makanya lihat deh, kalau orang kaya nolnya 1 di belakang, nominalnya 1, goncang dia. Ya Pak Yupo ya, goncang itu. Tapi kalau orang susah, nolnya keriting 3, nggak goncang, memang sudah tergoncang gitu aja. Karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan gitu ya. Amin saudara kan? Ya. Waduh, teman saya dagang mobil ini, PDM, pendeta dagang mobil itu loh. Itu nolnya hilang 2 di kebakaran jenggot itu telepon saya, bos. Berdoa dulu buat mobil-mobil nih. Coba pergi ke showroom. Saya bilang, udah apain didoain? Coba doain mobil satu-satu. Saya bilang, lama-lama pendeta dukun ini bro gitu. Saya bilang, bos berdoa aja bos. Kamu bisa, kamu PDM men. Apaan tuh? Pedagang mobil? Pendeta dagang mobil. PDM tuh. Kalau PDP udah bahaya tuh, pendeta depan pintu. Kalau PDT bahaya lagi, pendeta yang terus di depan terus. Ayo, saya mau kasih tahu, mainkan iman kita. Iman timbul dari pendengaran. Iman dasar kehidupan. Mari berhikmat. Keluar dari tempat ini, tinggalkan kefasikan saudara. Yang bohong-bohong, belajar untuk jujur. Pendeta yang khotbah juga hari ini bohong-bohong, harus jujur. Yang bisnis, lurus. Yang datang gereja, tidak punya moto, Jesus the center. Jesus fokus kita. Kalau datang ke gereja cuma butuh kesembuhan, bertobat. Ke gereja cuma butuh berkat, bertobat. Ke gereja karena Tuhan baik, titik. Amin. Yang pelit-pelit kolektor 1000, bertobat. Itu pelit. Ya, perlu juga, ya toh? Perlu. Ya, karena tahun ini orang-orang yang kikir-kikir pasti cepat matinya, itu ya. Ya, udah terbukti itu. Ya. Jadi itu bahaya. Yang cuma berpikir metode lama, yang berpikir cuma ngasih 5.000 bisa dapat 50 juta, itu perlu bertobat. Itu dia. Itu namanya cuma cari untung dalam Tuhan. Ya, lebih kan sebaik janda Safat memberi. Ya. Belajar. Saya nggak kok-kali-kong bergembala tempat ini. Iya. Beri yang terbaik dong. Kalau beri masih dikucek-kucek, bertobat. Ditulis lagi, ini saya. Nah, itu perlu bertobat. Saya pernah khotbah di satu gereja, dia bilang ini, Pak Riki, ini gara-gara Pak Riki loh, khotbah dari pagi sampai sore. Kenapa? Saya nggak berhenti-berhenti uang kolektor nih. Oh iya, saya pernah khotbah di Cikarang tuh. Ini gereja lagi mencari membangun itu dia. Terus dia bilang gini, Pak, Anda khotbah 4 kali, ini kita lagi mau beli tanah 600 juta. Kok nggak Bapak khotbah 4 kali, Pak? Kita benar-benar kolektor sampai 300 juta lebih loh, Pak. Bulan depan boleh lagi nggak? Nggak bisa. Kamu enak, saya berbusa. Kamu nggak tambahkan persembahan kasih saya. Bertobat dia. Enak aja saya buat bemper beli tanah di belakang. Sampai yang sekretaris bilang gini, oh, namanya Pak Aseng, dia hitung tuh, itu bandar beras. Dia bilang gini. Setelah Pak Riki khotbah tau nggak, itu kertas-kertasnya nggak ada, kolektor lagi nggak dibejek-bejek. Makanya udah kalau kasih 1000 kasih yang bagus. Itu udah 1000 dibejek-bejek lagi, ngasihnya ngotot lagi. Kasih yang terbaik dong, ya Pak ya. Kalau perlu uang 1000-nya serika lah di rumah begitu. Ya. Bertobat, esensi sedikit dong, ya kan? Iya. Kasih yang terbaik lah. Kalau tahun ini kasih yang terbaik, tahun depan akan lebih yang terbaik kasih buat Tuhan. Amin. Kuncinya kan bukan uangnya, kuncinya cara memberinya. Betul ya Bapak Ibu? Dan saya mau kasih tahu buat ibu-ibu atau bapak-bapak jemaat tempat ini yang selalu berkata minta doakan, Pak saya miskin dan susah. Kita akan doakan saudara supaya tambah susah, itu aja. Iya. Saya lain, itu aja. Oh iya, dia meremehkan Tuhan itu namanya. Saya mau kasih tahu, kita bisa napas dan hidup aja itu kasih karunia. Tapi kalau hari ini kita belum dibikin kaya, itu karena Tuhan sedang proses. Kalau langsung kaya, sombong kita. Iya. Saya juga merayap, saudara. Saya makanya suka ketawa kalau ketemu orang promosi. Promosi seperti apa? Seperti tomat dilempar, dibejek-bejek, diinjek. Itu promosi. Dianiaya dulu, dikikis, di apa. Promosi itu promosi. Iya, saya pakai jas begini dipromosi loh. Promosi dulu, ya ampun dulu kita pelayanan masuk rumah orang diludahin, lemparin botol sampai begini-begini. Iya kita udah doain. Iya tapi saya orang yang nggak pernah begini. Saya kalau pelayan ke rumah orang tidak pernah saya kenapa patah semangat. Hari ini dia tolak, saya datang lagi. Dia tolak sampai datang lagi. Yang penting lo kenal Yesus. Bodoh banget lo mau hina gue terserah. Yang penting lo kenal Yesus.
Satu Unci bilang begini, dia doang nih. Udah gue tolak dia datang. Tapi gara-gara dia bertobat. Sekarang saya juga dulu begitu toh. Orang lain saya selalu doain. Giliran saya berkhotbah, pendetanya ada di belakang.